kayu uliau waceda omboge yok terpau terbak gambar gompo nampai cembe pau. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Kami dikagetkan dengan datangnya ratusan eksavator. Ini ada apa? Mama sangat menyesal, marah. Ini kita ini mau kemana? Kalau hutan ini sudah buntu. Di tempat saya berdiri ini terdengar suara aktivitas alat berat. Kami akan menerbangkan drone untuk melihat bagaimana kondisi tutupan hutan di area ini. Tapi juga mengancam sistem dan cara hidup mereka. Dan bahkan bisa menghilangkan mereka dari tanahnya sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai praktek etnosida dan genosida. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat, semua akan ditampung. Lebih dari 2 juta hektar lahan perlahan mulai dibabat demi proyek strategis nasional. Diklaim menjadi lokasi pengembangan pangan dan energi, proyek ini berpotensi lahirkan problem lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Saya ke Merauke, Papua Selatan, menelusurinya. Ke kayu ugu uliau waceda omboge yok terpau. Rawa, sabana hingga hutan adat di Merauke, Papua Selatan beralih fungsi demi topang proyek strategis nasional swasembada pangan dan energi. Bersinggungan dengan proyek strategis nasional, masyarakat adat di Merauke kini terancam tersingkir dari ruang hidupnya. Vincent Kuipalo dan Aloysia Kwerkuce berladang di hutan Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Merauke, Papua Selatan. Denyut hidup mereka yang asli suku Yei tidak bisa lepas dari hutan. Mereka bergantung pada tanah seluas 1.400 hektar yang sudah digarap marga Kuipalo turun-temurun. Bapak ini dari Tete tidak katakan bahwa Tete atau moyang ada taruh uang di bank, tidak ada. Yang ditunjukkan kepada kami itu hutan, rawa, dusun sagu, dari generasi ke generasi. Kami tidak punya tabanas dari nenek moyang di bank, tidak. Tabanas kami hanya hutan. Karena segala ada di situ. Bank kami adalah hutan. Tapi sejak 2024, warga adat marga Kuipalo terusik. Berdalih menggapai ketahanan energi, PSN merangsek ke distrik Jagebob. Area PSN bahkan telah merambah ke wilayah hutan yang digarap marga tetangga di Kampung Vincent. Tanah ulayat itu dilego seharga Rp300.000 per hektar. Hutan yang dikelola bapak 7 anak ini juga tak luput dari incaran PSN. Vincent cerita perusahaan operator PSN minta persetujuan marga Kuipalo
untuk menyulap hutan adat mereka jadi perkebunan tebu. Tapi masyarakat adat Kuipalo tidak rela PSN merampas tanah ulayat yang sudah ditinggali sejak zaman nenek moyang. Perusahaan yang sudah hadir seperti di Bio, Banamepe, Asiki, Senegi, itu kan tidak mensejahterakan masyarakat adat. Mungkin ada yang kelihatan kehidupannya agak meningkat, tapi bukan semua. Tidak menjamin bahwa kami akan sejahtera karena kami sudah lihat sistem kerjanya, apalagi PSN. Mama sangat menyesal, marah. Dalam hati, dalam mama bicara terus di rumah. Saudara-saudara, kenapa kamu harus jual tanah? Kamu mau kemana? Begitu. Kita ini mau kemana? Kalau hutan ini sudah gundul. Cari ikan pun susah kalau sudah gundul ini hutan. Alih fungsi hutan di distrik Jagebob merusak ekosistem hutan rimba. Babi kan paling gampang kalau kita cari babi, karena babi tidak jauh-jauh. Kalau rusa itu dia agak jauh, tapi kalau babi itu kan di pinggir-pinggir kebun saja bisa dapat. Jadi sekarang juga mungkin untuk mencari konteks babi susah dan harus susah. Berburu, meramu, berkebun, menangkap ikan jadi pencaharian suku Yei. Kepala suku Yei bilang penolakan warga didasari trauma lantaran pernah kehilangan hutan adat akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit tahun 2004 silam. Sekarang ini sudah sulit sekali bermandi. Dia sudah berubah air. Dampak limbah ini, limbah kelapa sawit. Egen resah masyarakat adat suku Yei bakal punah jika hutan adat kembali dibabat demi memuluskan PSN. Ketika masih hutan, masih utuh itu rasanya itu nyaman, bagus dilihat, bisa terdengar burung, bisa lihat binatang, lihat rusa, lihat babi, lihat segala macam makhluk yang ada. Seketika kalau hutan ini dibabat, musnahlah sudah. Hutan adat yang digarap marga Kuipalo dari suku Yei di distrik Jagebob adalah vegetasi alami. Kaya keberagaman hayati. Saudara, saya berada di area hutan di distrik Jagebob. Di tempat saya berdiri ini terdengar suara aktivitas alat berat. Kami akan menerbangkan drone untuk melihat bagaimana kondisi tutupan hutan di area ini. Begini kondisinya. Hijau pepohonan perlahan berganti rupa jadi hamparan tanah coklat. Bersama Satya Bumi, LSM yang bergerak di bidang lingkungan, tim Berkas Kompas menelusuri hilangnya tutupan hutan melalui analisa citra satelit. Kami menggunakan sumber data terbuka. Ini kondisi hutan sebelum dibabat. Sekarang begini potretnya. Sekitar 100 hektar ya? Iya. Oke. Ini data per, yang terakhir data per Februari ya? 2025. Tanah ulayat amat krusial bagi masyarakat adat. Di Papua Selatan, konflik antar marga acap meletus perkara batas lahan garapan. Kehadiran PSN bikin friksi antar marga di suku Yei kian membara, sebab sikap pro kontra PSN melanda antar marga yang memiliki tanah adat saling bersebelahan. Masalah ancaman itu luar biasa. Datang, bawa parang ribut malam, sampai siang antara marga tetangga kiri dan kanan sampai sekarang ini. Jadi saya tetap posisi dalam hal ini kan kita tetap pertahankan hak kami. Di depan saya ini
Ini adalah salah satu bukti di mana PT... Eskalasi konflik meningkat kala perusahaan diduga menyerobot tanah dengan cara memasang patok batas di atas lahan garapan Vincent. Tujuannya itu dia kasih batas itu batas perusahaan. Artinya patok itu titik dari belakang patok ini ke dalam berarti itu milik perusahaan. Itu patok dipasang di tanah punya Bapak? Iya, di kebun lagi, kebun karet. Dan itu bukan saya saja. Hampir sepanjang jalan ini ada. Oh, itu perusahaan Murni Nusantara Mandiri itu perusahaan tebu. PT Murni Nusantara Mandiri disebut jadi salah satu penggarap proyek lumbung pangan tebu dan bioetanol bagian dari PSN Pangan dan Energi Merauke. Akhir Januari 2024, perusahaan ini mengantongi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke untuk perkebunan tebu skala besar di distrik Animha, Jagebob, dan Sota. Menilik laman AHU, Administrasi Hukum Umum, PT Murni Nusantara Mandiri berkantor di Trinity Tower lantai 50 Jakarta Selatan. Tim Berkas Kompas mengontak ingin mengonfirmasi tudingan Vincent. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak. Pak, ini betul ya dengan nomor telepon PT Murni Nusantara Mandiri kah? Lantas kami menyambangi gedung Trinity. Dia mau gak ada hubungannya sama MNM. Berarti sini bukan kantornya PT Murni Nusantara Mandiri? Bukan. Biar bawa bapak pulang lagi sama Murni Nusantara Mandiri. Tanah Papua is not for sale. Penolakan menggema juga dari suku Malin Anim. Mereka tidak sudi ulayatnya jadi lokasi cetak sawah baru PSN Merauke. Masyarakat adat suku Malin Anim di kampung Domande, distrik Malin, resah. Tanah ulayat mereka masuk dalam kawasan proyek perluasan sawah dan optimalisasi lahan pertanian PSN Merauke. Belum ada eksekusi pembukaan lahan di sini. Perusahaan sudah mendatangi warga guna minta persetujuan. Franciscus Urbanus Kaize, salah satu warga, lantang bersuara menolak PSN. Alam sumber kehidupan baginya. Sagu dan kopra melimpah. Di hutan ia bebas berburu hewan, sementara sungai jadi surga menangkap ikan. Sangat bergantung pada alam, Urbanus cemas alih fungsi lahan mengundang malapetaka. Kan itu nanti kan hutan kita ditebang, terus hasil alam, perikutan alam ini kan akan dikerut sampai habis. Mereka bilang itu sekarang kan negara teknologi, yang perkembangan sangat dahsyat datang. Kita ini masih peramu. Dalam arti peramu kan belum kreatif. Tokoh adat suku Malin Anim bilang hutan jadi rumah bagi satwa endemik semisal kasuari, rusa, dan walabe. Warga peroleh penghasilan dari menjual daging buruan. Maka jika hutan digunduli untuk kepentingan PSN, ekosistem di dalamnya bakal amburadul. Ada binatang rusa, saham. Kalau artinya kita babat semua, nanti rusa, babi, saham, binatang ini orang mau kemana? Tapi kami juga jumpai cerita berbeda terkait proyek optimalisasi lahan pertanian PSN Merauke. Tim Berkas Kompas mendatangi masyarakat adat suku Malin lainnya di Kampung Kaliki, distrik Kurik. Dari pusat kota Merauke, akses ke sana ditempuh selama 4 jam menaiki kendaraan roda 4. Saat kami tiba, tersisa beberapa petak sawah yang belum dipanen. Kami bersua Bartolomeus Mahuze. Dia suku Malin bermarga Mahuze. Lelaki 32 tahun ini mengolah sawah seluas 1 hektar sejak Desember 2024.
proyek perluasan sawah seluas 987 hektar di Kampung Kalike disambut hangat marga Mahuze. Ada 126 kepala keluarga yang menggarap sawah. Awal Maret 2025, panen raya perdana. Menurut masyarakat di sini umumnya sangat terasa senang karena sudah dibantu dengan pembukaan persawahan di kampung ini. Dari hasil panen, Bartolomeus peroleh 20 karung gabah setara 300 kg. Bapak 3 anak ini bilang, sebetulnya produktivitas hasil panen bisa capai 1 ton per hektar. Tapi petani masih hadapi kendala pasca panen. Tidak ada debu, gilingannya, pemanasnya kan belum ada. Untuk keduanya, karung untuk persiapan itu panen. Nah, yang ketiga untuk ini bahan bakarnya lagi. Bahan bakar mesin untuk panen? Iya, untuk panen. Pemuda Papua Selatan sekaligus relawan Pusaka Bentala Rakyat bilang, hadirnya PSN di tanah Papua bisa hilangkan identitas asli mereka. Kalau hutan diganti dengan padi sama saja lumbung pangan orang Malin itu hilang. Ya. Karena orang Papua lebih suka itu dengan makanan lokal yaitu sagu dan juga umbi-umbian. Adanya padi ini merubah gaya pandang kami. Padahal dulunya kami tergantung terhadap makanan lokal. Proyek Strategis Nasional Lumbung Pangan dan Energi Merauke diluncurkan 2023. Negara targetkan swasembada beras di 2027 juga memenuhi kebutuhan gula dan bioetanol di 2028. Mega proyek ini bidik lahan seluas 2,2 juta hektar, setara 70 kali luas Jakarta. Ada 3 proyek utama di PSN Pangan dan Energi Merauke. Pertama, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke. Satgas diketuai Menteri Investasi dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu, proyek optimalisasi lahan melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, dan pemberian alat pertanian yang dikelola Kementan, TNI, dan Pemda. Ketiga, proyek cetak sawah baru yang dikelola Kementan dan Kemenhan. Kawasan lumbung pangan dan energi Merauke terdiri dari 5 klaster yang tersebar di 15 distrik. Sebanyak 10 perusahaan dilibatkan dalam proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol. Sementara PT John Lin milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isyam ditunjuk menggarap proyek cetak sawah baru seluas 1 juta hektar. PSN Merauke tuai kritik sebab dinilai merampas hak masyarakat adat. Juga mengancam sistem dan cara hidup mereka dan bahkan bisa menghilangkan mereka dari tanahnya sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai praktek etnosida dan genosida. Minimnya pelibatan masyarakat adat jadi sorotan. Prinsip Free Prior Informed Consent ini, utamanya konsultasi, pemberian informasi, sosialisasi, dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat setempat yang memiliki wilayah adat, itu tidak dilakukan. Karakteristik bentang alam Merauke adalah rawa, gambut, sabana, dan hutan vegetasi. Pembukaan lahan besar-besaran undang bencana ekologis. Yang pertama adalah land fires atau kebakaran, dan yang kedua adalah kekeringan. Tingkat kekeringan di Merauke itu sangat tinggi. Ada sekitar 70 sekian persen wilayah Merauke ini akan dilanda kekeringan ekstrim akibat dari perkebunan tebu skala besar yang sebenarnya tidak kompatibel dengan lanskap yang ada di Merauke. Merauke ini dikenal dengan wilayah ekoregion Transfly, tuan rumah gitu ya bagi ekosistem sabana tropis, rawa, hutan bakau, padang rumput, dan
Hutan hijau abadi yang ini menyimpan karbon yang sangat tinggi, juga mengatur siklus air. Tim Berkas Kompas meminta tanggapan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Roslan Ruslani soal pengelolaan PSN Merauke. Namun, tidak ada jawaban pasti dari sekretarisnya hingga tayangan ini mengudara. Sementara Menhan Syafri Samsudin belum bisa diwawancara sebab ada kegiatan dinas. Sementara Kementerian Pertanian merespons dengan memberikan dokumen cetak biru pengembangan kawasan sentra produksi pangan Merauke. Kementan mengklaim sudah memetakan mitigasi risiko. Salah satunya dampak terhadap aspek lingkungan. Protes PSN di Merauke lantang diteriakan, tapi proyek ini tetap digas terus. Apa negara sengaja tutup telinga? Tanda tangan itu sebagai bukti, tanda tangan, tanda tangan. Kami dikagetkan dengan datangnya ratusan eksavator. Datang dengan tentara yang seolah-olah mereka sedang menuju medan perang. Ini ada apa? 12 Maret 2025, segenap elemen masyarakat adat di Papua Selatan dan delegasi masyarakat adat di tanah air terdampak PSN menggalang aksi solidaritas Merauke. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Aksi ini hasilkan deklarasi Merauke. Kami meminta supaya pemerintah menghentikan proyek strategis nasional ini. Kita minta supaya pemerintah memulihkan, merehabilitasi kerugian-kerugian dan dampak sosial maupun ekologi dari proyek strategis nasional ini. Aksi solidaritas Merauke ingin negara tidak tutup mata dan telinga. Hutan adalah sumber kehidupan masyarakat adat, bukan komoditas ekonomi semata. Utamanya bagi mereka itu tanah dan hutan adalah sumber spiritualitas mereka. Nah, ketika proyek ini datang dan dibangun dalam skala luas, tanah dan hutan digusur dalam skala luas hingga jutaan hektar, tentunya ini akan menghancurkan sistem kehidupan mereka secara cepat. Pemprov Papua Selatan, Kementerian HAM, Komnas HAM hadir dalam aksi solidaritas Merauke. Kementerian HAM dan Pemprov Papua Selatan bilang tidak bisa hentikan PSN, tapi berjanji tampung aspirasi masyarakat terimbas. Itu kami dengarkan, ya. Kami akan sampaikan nanti ke Pak Menteri. Tetapi untuk lebih dari itu, misalnya adalah untuk menghentikan PSN, ya, yang menghentikan PSN, saya pikir kami Kementerian Hak Asasi Manusia belum bisa mengambil sikap itu. Targetnya kita melaksanakan, ya. Oh, saya belum tahu kalau itu. Saya tahu ada tim itu yang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk melihat apa yang terjadi, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, semua akan ditampung dan itu nanti jadi bahan-bahan kebijakan pemerintah ke depannya. Sah-sah saja proyek strategis nasional jadi alat genjot laju ekonomi. Tapi ingat, Papua bukan tanah kosong. Jangan serampangan terobos ruang hidup makhluk bernyawa, mengajak pelibatan mereka dan peduli pada kelestarian alam. Apa negara mampu